Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Baik Pak Guru. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Siswa-siswi yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama memulai kegiatan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga aktivitas kita berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat tercurahkan kepada kita sekalian hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya akan mengabsen siswa-siswi sekalian. Dengar nama. Yang pertama, Ahmad Sumbulawaini. Hadir Pak. Ada siswa. Hadir Pak. Ya. Yang kedua, Ahid Izzuddin. Didin Ahmad. Hadir. Ngadiman. Fitriani. Hadir. Indah. Hadir Pak. Roya. Hadir. Ulfia Islam. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan Ulfia nggak masuk Pak. hadir semuanya, alhamdulillah. Ya. Baik, siswa-siswi sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan bahwa pertemuan kita kali ini akan membahas tentang aku selalu bersama malaikat. Yang mana bahwa persoalan malaikat, kegiatan tentang persoalan malaikat ini bukan hanya kita dapat pada jenjang pendidikan SMA atau SMK yang saat ini kita sedang tempuh. Tapi ada siswa-siswi sekalian yang perlu saya sampaikan bahwa pelajaran beriman kepada malaikat, aku selalu dekat dengan malaikat, sudah kita dapatkan sebelum kita duduk di bangku SMA SMK, tepatnya di bangku SD dan SMP, sudah ulang-ulang kali. Nah, hal ini bertemu lagi dengan pembahasan aku selalu dekat dengan malaikat. Hadir Pak, hadir. SMA, SMK. Nah, tentunya pelajaran ini akan menggali lagi sejauh mana pemahaman adik-adik siswa sekalian dalam memahami konsep tentang beriman kepada malaikat. Ya. Jadi itulah persepsi saya, dan saya lanjut pada tujuan pembelajaran yang akan kita jalani pada kesempatan kali ini.
Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Menganalisa beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku tak teliti, disiplin, dan waspada. Ya. Baik adik-adik siswa-siswi sekalian, saya akan masuk pada proses pembelajaran inti pada kegiatan materi kita yang akan kita jalani pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi judul kita pada pertemuan kali ini, malaikat selalu bersamaku. Pengertian iman kepada malaikat secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Quraisy Shihab, cendekiawan Muslim, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Kemudian landasan Al-Quran mengenai beriman kepada malaikat termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Baik, saya akan pandu atau saya akan bacakan sebelum siswa-siswi sekalian membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu lah kami kembali. Kemudian, ya, selain Al-Quran Al-Karim yang menguatkan dalil tentang beriman kepada malaikat, ya, salah satu hadis yang menyatakan diriwayatkan dari Imam Muslim dan Bukhari menyatakan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'man barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi
Faqala ya Rasulullah, mal iman? Qala al-imanu an tu'minu billahi wal malaikati wa rasulihi wa liqa'ihi wa bil ba'tsil akhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak, lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu merupakan dalil yang kedua yang dilandasi oleh al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan menyajikan tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin yang bisa Anda lihat sekarang di layar PowerPoint. Ya. Malaikat, manusia, dan jin merupakan malaikat termasuk makhluk gaib, manusia nyata, dan jin merupakan makhluk gaib. Kesemuanya itu merupakan suatu keyakinan yang harus kita miliki, yang harus ditanamkan dalam hati kita bahwa di antara penciptaan antara malaikat, manusia, dan jin memang merupakan suatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jumlah malaikat. Dalam satu hadis diriwayatkan yang berbunyi, An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man a'tahu musliman aidan masyafihi kharafatil jannati hatta yajlisa fa idza jalasa al-amrat amrathu rahmatuhu fa in kana qudwatan sallallahu sab'una al-alfal malaki hatta yumsiya wa in kana masa'an sallallahu sab'una alfal malak. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudara-saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika ia telah duduk, maka rahmat Allah melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bukan main Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keistimewaan kepada kita apabila kita saling mengunjungi sesama muslim, sesama saudara, saling mengunjungi, karena merupakan satu kebutuhan yang harus dimiliki seorang muslim, bahwa muslim itu bagaikan satu bangunan. Apabila satu bangunan merasa sakit, satu di anggota badan merasa sakit, maka seluruh anggota badan pun merasa sakit. Demikian pula apa yang disampaikan oleh intisari dari hadis tersebut. Selanjutnya,
yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Nah, sudah tidak asing lagi bahwa bagi kita sekalian, bagi anak-anakku sekalian, bahwa jumlah malaikat yang perlu kita imani, yang perlu kita yakini, bahwa hanya 10 malaikat yang perlu kita imani dan kita yakini. Sekalipun dalam hadis tadi menyatakan 70.000 malaikat, bahwa yang perlu kita imani dan kita taati seraya kita yakini bahwa jumlah rukun iman, ya, beriman kepada malaikat, ya, jumlahnya hanya 10 yang harus kita imani. Yang pertama, malaikat Jibril, yang kita kenal sebagai penghulu para malaikat. Ya, malaikat Jibril merupakan satu komandan, merupakan satu pemimpin dari semua malaikat yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas utamanya. Kemudian malaikat Mikail, salah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki, seperti mengatur air, menurunkan hujan dan petir dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa semua manusia, termasuk malaikat dirinya sendiri, dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israel adalah malaikat Israel. Kemudian malaikat Israfil, malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang terompet yang suci, dan konon terompet itu terpasang di bibir malaikat Israfil hingga berabad-abad sampai hingga hari ini, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan dilaksanakan untuk dibunyikan terompet itu, menandakan bahwa hari kiamat akan tiba. Selanjutnya malaikat Munkar bersama malaikat Nakir. Ya, malaikat ini merupakan malaikat yang disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan amal-amal kebajikan, amal kebaikan manusia ataupun amal keburukan yang dikerjakan manusia di muka bumi. 2 malaikat ini merupakan malaikat yang tidak pernah lelah akan menanyai semua orang yang telah mati, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya malaikat Raqib. Nah, kita kenal bahwa kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa di kedua pundak kita, kanan kiri pundak kita itu terletak 2 malaikat yang silih berganti, tidak pernah luput mencatat amal kebaikan manusia. Tidak sedikit pun yang terlewatkan dari catatan malaikat. Apakah kita berada di dalam keadaan terang, gelap, ataupun di tempat lain sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang dapat hilaf ataupun yang tidak tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya malaikat Malik, dalam malaikat yang pemimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Artinya bahwa di dalam ruang lingkup neraka, malaikat Maliklah yang menjadi komandan, yang menjadi pemimpin dalam neraka. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yaitu yang bertugas menjaga pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, yang menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penjuru. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala,
menerima amal kebajikan dari tangan kanan, maka dia akan dijemput langsung oleh malaikat Ridwan. Malaikat yang tugasnya menjaga surga yang akan masuk ke dalamnya dan ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah anak-anak sekalian ada yang bisa paham terhadap apa yang bisa Bapak sampaikan? Apakah ketua kelas bisa paham dengan apa yang saya sampaikan tadi? Mungkin bisa dimulai dia punya pertanyaan, Bang. Ibu Fitri. Sudah, Pak. Siap. Ya. Silakan Fitri jawab. Begini, Pak. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa kita harus mengimani malaikat? Itu saja, Pak. Ya. Mengapa kita harus mengimani malaikat? Ya. Jadi jawaban yang pertama, beriman kepada malaikat merupakan satu kewajiban yang perlu diyakini bahwa iman kepada malaikat merupakan satu iman yang harus kita yakini dan tidak boleh tidak. Harus kita tanamkan dalam hati bahwa kepercayaan kepada malaikat tersebut merupakan satu keharusan. Apabila tidak dikuburkan, apabila tidak yakin iman kepada malaikat, maka rukun iman yang kita akui dari 6 rukun iman itu gugur 1, maka iman kita dianggap labil atau tidak stabil. Ya. Jawaban yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, karena iman kepada malaikat merupakan satu ketentuan yang mana malaikat itu selalu mengawasi kita. Kan dalam konsep agama Islam bahwa dalam dalam Quran surah Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, di situ satu konsep bahwa segala amal buruk yang manusia dilakukan tidak sedikit pun itu terlupakan oleh malaikat. Nah, dari konteks ayat tersebut, dari panggalan surah terakhir surah Az-Zalzalah, mengindikasikan bahwa beriman kepada malaikat itu merupakan satu keharusan. Malaikat merupakan satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk memberikan atau yang diberi tugas mencatat sesuai dengan kodratnya masing-masing, tidak saling mengganggu. Itu yang kedua. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ya, karena secara lahiriah, secara konsekuensinya bahwa kita sadar beriman kepada malaikat itu merupakan satu kewajiban kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat itu sendiri. Ya, kira-kira mungkin itu kira-kira tadi jawabannya. Terima kasih, Pak. Kalau anak-anak siswa-siswi sekalian sudah paham, ya saya berikan tugas PR untuk bekerja di rumah. Tugasnya dalam bentuk esai 5 nomor. Ya.
nanti ke depan dikumpul, insya Allah bisa mencari sumber-sumber lain selain buku paket yang ada di sekolah. Dari internet boleh, dari sumber yang terkait dengan materi pelajaran Aku Selalu Dekat Dengan Malaikat. Ya. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru.